metanizer merubah COCO2 menjadi metan. Ada yang mau ditanya dulu? Metanizer. Isinya adalah pasir nikel. Metanizer merupakan modul yang berfungsi merubah COCO2 menjadi metan. Kalau metan masuk gimana? Nggak diapa-apain. Metan jadi kan yang masuk COCO2 ppm kan CO, metan, CO2. Nah metan kalau masuk metanizer gimana? Nggak bereaksi karena dia sudah dalam bentuk hidrokarbon, sudah punya rantai hidrokarbon. Jadi yang direaksikan oleh nikel katalis hanya rantai-rantai yang karbon, CO, CO2, yang belum ada rantai hidrogen, belum jadi CH, baru C. Tapi yang udah CH nggak diapa-apain sama nikel katalis, dia cuma lewat aja, langsung kebaca di FID. Di dalam modul metanizer itu ada serbuk nikel yang dipanaskan, dialiri gas hidrogen. Jadi kalau ada senyawa COCO2 yang melewati serbuk itu akan bereaksi dengan hidrogen sehingga CO2 akan berubah menjadi CH4. Berarti metanizer itu setelah kolom ya, Pak? Metanizer setelah kolom, bukan sebelum kolom. Kalau sebelum baca metan semua. Nah, kalau sebelum kolom semuanya dirubah jadi metan, masuk kolom nggak kepisah. Metan semua besar. Metan semua. Jadi dipisah dulu dari kolom, nanti baru dirubah jadi metan. Nanti kita lihat. Jadi metanizer itu ini nih, gampangnya. Ini ada tabung, ada nikel katalis. Ini suhunya dipanaskan sampai biasanya 375 derajat Celcius, maksimum 400. Di sini masuk 2 hidrogen. Ini dari sampel kolom, dari kolom. Ini keluar ke air. Jadi masuk CO, terus ketemu nikel katalis nih, pasir, ada hidrogen, ada suhu 375. Maka nanti CO direaksikan oleh nikel katalis ini sebagai pereaksi, direaksikan dengan hidrogen, maka CO jadi CH keluarnya. CO2 juga masuk sini, keluar jadi CH. Nanti di gambar saya jelaskan. Yang ketiga, hati-hati. Nikel katalis kalau dimasuki oleh CO2 yang kadarnya besar, dia bisa cepat jenuh. Makanya jangan sampai kemasukan CO2 produk. Makanya jalurnya dipisah. Pernah nggak ada yang salah? Dulu zaman jalurnya masih satu pernah. Kalau pas udah dipisah, alhamdulillah sih enggak. Tapi ada aja sih sampel CO2 produk mau nginjek pakai metode produk malah masuk ke jalur ppm. Untungnya metodenya nggak salah, jadi tidak berhasil sampai masuk ke ppm. Kalau jenuh maka serbuk nikel ini perlu diganti baru, jadi dibuang, diisi baru. Udah, kalau ngisi tolong jangan dipadetin. Jadi serbuk lama dibuang. Kalau mau akurat ditimbang lah, tapi biasanya dilihat aja, oh jumlahnya segini. Masukin serbuk baru, jumlahnya sama, tingginya sama, tutup lagi pakai gelas full, selesai. Terus dikondisioning dulu semalaman, besok bisa dipakai. Simple. Ini nanti saya jelaskan. Metanizer dipasang antara kolom dengan FID. Kolom yang digunakan kalau di GC ini pakainya HSF, di tempat lain mungkin bisa beda. Bila dari kolom keluar komponen CO, C1, CO2 lalu masuk metanizer,
maka komponen yang keluar dari metanizer berubah menjadi C1, C1, C1. Komponen inilah yang nanti dibaca oleh Adi, dan ingat, penamaan komponen itu kita yang melakukan saat pengolahan data. GC itu nggak pernah tahu komponen apa yang dianalisa. Analis yang tahu dan kita yang kasih nama. Gambarnya gampang ini. Kalau metanizernya dipasang di sini, nanti CO, C1, CO2 semua berubah jadi metan, masuk HSF, ya peak cuma satu. Makanya dipisah dulu di HSF jadi CO, C1, CO2, masuk metanizer jadi C1, 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 masuk FID jadi C1, C1, C1. Tapi sama kita namanya dikasih CO, C1, C2, sebenarnya dia C1 semua. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak susah kalau kita belajarnya pelan-pelan.